Elfu Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM. Bismillahirrahmanirrahim. Elko Entrepreneurship Channel kembali hadir bersama Pak Dr. Muhammad Yusuf Tojiri. Beliau adalah pelaku usaha, beliau adalah dosen kita. Saya kira kita sudah tahu Pak Dr. Yusuf ingin sama-sama mengembangkan UMKM yang ada di Indonesia ini. Beberapa materi sudah kita bahas tuntas dan akan selalu kita kembangkan. Hari ini kita punya materi masih di seputar material daripada sumber daya keuangan. Pak Dokter, kita tahu teman-teman UMKM itu pasti punya modal. Satu saat dapat kredit KUR misalnya, satu saat dia dapat amanah dari orang tua, dari keluarga, dari istri misalnya, dari calon mertua untuk mengembangkan usahanya, untuk mengembangkan UMKM-nya. Tapi sering kali juga kita tahu dia gagap begitu ketika punya uang 1 miliar misalnya. Dia tidak siap mengembangkan itu. Bahasa saya barangkali yang agak merdunya, dia tidak siap kaya, dia tidak siap mengelola keuangan dengan baik. Nah, sebetulnya aspek keuangan sebagai salah satu materi itu bagaimana mengelolanya sehingga perusahaan menjadi siap berkembang. Barangkali begitu pertanyaannya Pak Prof. Ya, terima kasih Pak Anton. Sami-sami. Juga teman-teman UMKM yang masih setia menonton acara tentang kewirausahaan di channel Elko Entrepreneurship ini. Mudah-mudahan senantiasa sehat, senantiasa kuat, dan tidak lupa senantiasa bersemangat walaupun kondisi memang tidak sedang baik-baik saja. Gitu ya. Kemarin kita sudah membahas tentang modal. Ternyata modal yang sudah kita pahami itu bukan hanya sekedar uang, tetapi ada modal-modal lain yang lebih penting daripada uang. Pertama ada yang namanya modal intelektual. Yang kedua ada yang namanya modal sosial dan moral. Yang ketiga ada yang namanya modal mental. Nah, sekarang modal-modal yang intangible itu akan kita gunakan untuk mengelola uang. Karena yang namanya usaha tentu membutuhkan modal uang. Kenapa uang harus dikelola? Kan begitu ya, Pak Anton. Ya, Pak. Teman-teman UMKM, uang itu wajib dikelola. Satu, supaya uang yang kita miliki ini bisa berkembang. Karena tidak sedikit UMKM sudah punya modal, tetapi modal uang itu tidak berkembang. Karena apa? Tidak memiliki ilmu tentang cara mengelola keuangan. Jadi teman-teman UMKM, pada sore hari ini saya akan membahas tentang cara mengelola keuangan atau dengan istilah kerennya itu manajemen keuangan. Jadi seperti yang sudah kita bahas kemarin, intelektual kapital itu salah satunya kita sebagai UMKM, sebagai pelaku usaha harus memiliki modal pengetahuan. Uang yang merupakan sumber daya itu juga harus kita kelola dengan ilmu. Jadi bagaimana cara mengelola uang secara ilmu? Jadi begini Pak Anton, dulu kita sudah memahami manajemen itu merupakan ilmu dan seni untuk mengolah sumber daya. Nah, kalau kita misalnya sedang membahas tentang uang itu merupakan sumber daya, jadi kita mau tak mau akan mengupas tuntas tentang cara mengelola sumber daya uang. Dengan apa? Dulu kita sudah belajar tentang fungsi-fungsi manajemen. Kan ada yang namanya planning, organizing, kemudian leading, dan controlling. Itu salah satu pendapat.
fungsi-fungsi manajemen itu akan kita gunakan untuk mengelola uang. Sehingga ada pekerjaan seorang manajer untuk merencanakan keuangan. Iya. Satu. Yang kedua, mengorganisir keuangan. Iya. Yang ketiga, mengarahkan uang. Siap. Yang keempat, melakukan pengawasan terhadap uang. Nah, itu merupakan tugas kita sebagai pengusaha. Tanpa kecuali mau usaha mikro, kecil, menengah, apalagi besar. Uang wajib dikelola supaya sekali lagi uang itu bisa berkembang. Singkat kata Pak Anton, dari manajemen keuangan itu kita bisa mempersempit atau membuat ruang lingkup yang mungkin lebih spesifik. Seorang owner perusahaan atau seorang manajer yang mengelola uang, dia punya tugas antara lain satu, membuat keputusan investasi. Kita harus merinci kebutuhan investasi yang kalau kita bicara neraca, Pak Anton, ada pada sisi kiri namanya aktiva lancar, aktiva tetap. Nah, itu merupakan investasi yang harus kita rinci, kemudian kita total. Misalnya, setelah kita masukkan angka-angka, misalnya pada aktiva lancar sekian, aktiva tetap sekian, total misalnya 100. Maka tugas seorang pengusaha harus sudah bisa menjumlahkan kebutuhan dana untuk membiayai investasi, baik aktiva lancar maupun aktiva tetap. Satu tugas manajer Pak Anton. Jadi harus membuat keputusan tentang rencana investasi. Yang kedua, seorang pengusaha juga atau manajer dalam bidang keuangan harus bisa melakukan pendanaan. Dari mana sumbernya dana yang akan kita gunakan untuk membiayai investasi tersebut? Satu, apakah dana milik sendiri? Apakah pinjaman? Baik pinjaman itu bersifat jangka pendek atau jangka panjang. Intinya pengusaha itu harus bisa menyeimbangkan antara jumlah investasi sama jumlah dana yang dibutuhkan untuk membiayai investasi. Dua tanya. Jadi yang pertama saya ulangi lagi ya kepada teman-teman UMKM, tugas kita itu menghitung tentang jumlah investasi. Ini kan baru rencana. Yang kedua menghitung tentang sumber-sumber dana. Yang ketiga, kita juga punya tugas untuk mengalokasikan dana. Menempatkan. Iya. Jadi kita harus membuat prosentase berapa dana yang akan kita gunakan untuk modal kerja atau aktiva lancar, berapa dana yang akan kita gunakan untuk membiayai investasi. Bisa dalam bentuk tanah bangunan, mesin, dan peralatan. Nah, itu semua sangat tergantung kepada kemampuan seorang pengusaha, kecerdasan seorang pengusaha, supaya uang yang kita tanamkan, yang kita alokasikan untuk membiayai investasi tersebut akurat. Kenapa harus begitu? Karena bisa jadi misalnya kita sudah punya uang, tetapi uang itu 80% kita gunakan untuk membeli tanah, membuat bangunan, membeli mesin, dan peralatan. Sementara untuk modal kerja sangat sedikit, bahaya. Jadi muter nate mau lelet. Ini harus waspada. Jadi teman-teman UMKM ketika sudah mendapatkan dana, alokasi dana itu harus benar-benar memperhatikan mana yang paling penting supaya uang ini cepat berkembang. Berarti keputusan yang harus kita ambil itu sebaiknya kita harus mengalokasikan pada
modal kerja, Pak Anton. Modal kerja itu misalnya membeli bahan baku, membeli barang-barang yang berfungsi untuk membantu, membayar upah tenaga kerja, membayar sewa dan lain-lain. Itu modal kerja. Jadi itu saya pikir harus lebih besar daripada kita membeli tanah, kita membangun tanah itu, kita membeli mesin dan peralatan. Nah, ini yang mungkin harus kita cermati supaya keputusan dalam mengalokasikan dana itu benar-benar efektif sesuai dengan tujuan manajemen keuangan yang bertujuan untuk pertama mendapatkan keuntungan. Kan kalau untung tentu perusahaan bisa berkembang. Yang kedua, menjaga likuiditas. Artinya kas yang berada pada modal kerja itu bisa kita jaga supaya kewajiban jangka pendek seperti membayar hutang jangka pendek, kemudian membiayai kegiatan operasional lancar, Pak Anton. Kalau duit keunyak-anyuk misalnya, itu yang harus dijaga. Yang terjadi, Prof, masih banyak saya kira yang kalau saya ilustrasikan dalam sebuah hajatan, lebih banyak buat ongkos panitianya daripada ongkos hajatnya. Kalau di Pemda, kalau di pemerintahan lebih banyak biaya rutinnya daripada biaya belanja modalnya. Tapi kita tidak sedang membahas itu. Tapi sebagai gambaran barusan kata Profesor, jangan sampai belanja barang tetap, apakah itu tanah, apakah itu gedung, itu jauh lebih tinggi daripada belanja modal berjalan kan. Nah, begitu Pak Anton, cerdik Pak Anton. Nah, ini kan sifat kita mengendalikan uang. Jangan sampai para pengusaha itu malah dikendalikan oleh uang. Nah, begitu. Nah, boleh nggak Prof kita ibaratkan uang itu ibarat bebek, misalnya kita arahkan bebek ini mau ke kanan, mau ke kiri, mau makan apa, kapan dia harus bertelur, kapan bagaimana telurnya itu produktif. Jangan sampai bebeknya itu sakit, jangan sampai bebeknya itu salah makan. Kira-kira ilustrasinya si uang itu kan begitu. Tadi yang pertama yang penting juga jangan sampai pengusaha itu dikendalikan oleh uang. Bagaimana agar pengusaha ini dalam bertauhid juga kan begitu ya Prof ya. Kalau kita sudah dikendalikan oleh uang kan bisa-bisa minimal musyrik kecil mungkin ya Prof ya. Silakan dibahas Prof. Jadi sekali lagi bahwa kita sebagai pengusaha harus bisa mengalokasikan dana supaya dana itu akurat sesuai dengan fungsi yang bisa memberikan keuntungan. Kenapa? Karena sekali lagi fungsi kita sebagai manajer keuangan atau owner, kita kan harus mengerahkan dana. Jangan sampai ketika mengarahkan dana itu harus tepat sasaran. Dan sasaran yang menjadi kebutuhan dana itu akan memberikan return yang luar biasa. Kalau begitu tentu kita untuk pertama kali sebagai pemula sebaiknya modal yang sudah kita dapatkan peruntukan dulu. Mayoritas buat modal kerja. Timbullah pertanyaan bagaimana dari modal itu bisa mendapatkan keuntungan yang yang laba yang positif. Iya. Jadi dari sisi neraca kewajiban seorang manajer keuangan, kita taruhlah sebagai owner, itu kan memiliki kewajiban bagaimana setelah kita menentukan nilai investasi, kemudian kita mencari sumber pendanaan, kan sekarang mengalokasikan dana yang sudah kita dapatkan mayoritas kita alokasikan untuk membiayai modal kerja. Nah itu ya. Kemudian yang keempat, seorang pengusaha juga harus memiliki kebijakan Pak Anton tentang laba yang sudah kita dapatkan. Laba itu mau kita kemanakan. Nah ini kadang-kadang kita sebagai UMKM suka salah kaprah dalam mengalokasikan laba yang sudah kita dapatkan. Mentang-mentang itu merupakan jerih payah kita, kemudian laba itu kita gunakan tanpa bisa membantu untuk mengembangkan usaha. Jadi laba yang tercipta itu mesti disimpan di mana Prof? Ya satu,
apakah laba itu akan kita gunakan untuk membayar kewajiban hutang jangka pendek. Berarti kan hutang kita menjadi berkurang. Yang kedua, keuntungan itu kita peruntukkan untuk menambah modal kerja. Wajib itu ya. Ya, kenapa? Supaya usaha kita bisa berkembang. Apalagi misalnya kita punya banyak permintaan. Yang ketiga, laba itu bisa jadi kita bagikan dalam bentuk dividen. Kalau misalnya perusahaan sudah besar, Pak Anton. Kalau perusahaan kecil ya paling tidak dengan rekan yang kebetulan menyimpan dana, ya kita bagi sesuai dengan jumlah dana yang dia investasikan. Kemudian juga kita harus punya kebijakan dana yang merupakan sumber dari laba, alokasikan untuk ditabung. Kalau bahasa orang akuntansi itu namanya laba ditahan dalam bentuk tabungan, Pak Anton. Kudu rajin nabung. Nah itu. Nah jadi teman-teman, tugas kita sebagai pengusaha sekarang kan begini, bagaimana mengelola investasi yang sudah kita danai supaya kita mendapatkan keuntungan yang luar biasa dan usaha terus mengalami perkembangan. Berarti kita harus melakukan kegiatan anonamina usaha, membuat barang, apakah itu jasa ataupun manufaktur, membuat barang-barang, kan begitu. Sehingga Pak Anton, ketika kita membuat barang, tentu barang itu kan harus bisa kita jual. Nah, kita baru menyusun yang namanya laporan laba rugi. Di situ ada pendapatan. Pendapatan yang bersumber dari penjualan barang yang sudah kita buat. Tapi kan ingat, belum untung. Pendapatan yang kita dapatkan dari hasil penjualan dikurangi. Apa Pak Anton? HPP. Jadi teman-teman UMKM ketika berbisnis kita juga harus pandai membuat harga pokok produksi. Dan itu akan menjadi pengurang. Iya, harga pokok produksi itu akan menjadi pengurang terhadap apa? Pendapatan yang kita dapatkan dari penjualan. Berarti kalau pendapatan dikurangi oleh HPP, itu namanya Pak Anton laba kotor. Belum neto ya, masih gross. Laba kotor. Laba kotor, kemudian dikurangi lagi. Kan kita banyak biaya. Satu, mesin, gedung yang sudah kita beli, itu kan dipakai. Ada biaya penyusutan. Dikurangi oleh biaya penyusutan. Kemudian ketika kita menjual barang, kita juga mengeluarkan biaya iklan. Dikurangi lagi menjadi biaya iklan atau promosi. Dan itu akan menjadi EBIT, lamun dina laba rugi mah. EBIT laba setelah dikurangi oleh biaya-biaya, satu penyusutan, yang kedua biaya promosi, kemudian dikurangi lagi. Kalau misalnya kita punya hutang jangka pendek, berarti pengurangannya itu bunga. Kurangi bunga. Itu jadi EBT. Gitu. EBT itu kan belum jadi laba bersih. Kenapa? Karena yang namanya pengusaha, teman-teman, harus membayar pajak. Jadi laba setelah dikurangi biaya penyusutan, biaya promosi, dikurangi lagi oleh apa? Pajak. Muncul laba bersih. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kita memperlakukan laba bersih tersebut. Apakah kita habiskan untuk berpoya-poya karena kita capek dalam mengolah usaha atau bagaimana? Tadi kan Pak Anton, kata Pak Anton, kalau kita sudah mendapatkan laba, lalu laba ini kita peruntukkan buat apa? Yang tadi, kurangi hutang. Terus apa lagi? Itu sudah masuk bagaimana menjaga kualitas daripada laba bersih. Iya betul. Nah, barangkali bisa dibahas lagi, Prof. Menjaga kualitas laba bersih itu tadi misalnya kurangi hutang. Terus apa lagi, Prof? Tambahkan ke modal kerja supaya usaha kita semakin berkembang.
kapasitas produksi coba angkat lagi supaya full capacity. Kenapa? Karena ternyata permintaan semakin hari semakin bertambah. Kenapa? Produk kita ternyata sesuai dengan keinginan konsumen. Kalau bertambah, kalau permintaan berkurang? Permintaan berkurang sebaiknya laba itu kita tahan. Atau boleh misalnya kebijakan untuk melakukan investasi. Mesin kurang. Karena yang namanya permintaan itu kan tidak bisa tetap, fluktuatif. Kita harus pandai juga membaca pasar. Dan di situ juga berlaku rumus inovasi produk ya. Iya, inovasi produk tentu kita harus rajin melakukan. Supaya apa? Kita walaupun permintaan mengalami penurunan karena barangnya bagus, menarik, tentu bisa stabil, bisa bertahan. Terakhir Prof, bagaimana si uang itu bisa mengangkat nilai sebuah perusahaan? Kalau misalnya kita pandai dalam satu mendapatkan profit selalu meningkat, yang kedua mampu menjaga likuiditas, kita mampu membayar kewajiban, yang ketiga tentu nilai perusahaan itu akan meningkat juga. Kenapa? Karena kalau perusahaan baik atau dengan kata lain perusahaan itu sehat, berarti apresiasi dari stakeholder terhadap perusahaan kita itu juga meningkat. Muncul kepercayaan. Dan itulah nilai perusahaan. Ketika kita jual ternyata nilai perusahaan kita itu tinggi, Pak Anton. Tinggi. Nah itu sebetulnya fungsi dari kita teman-teman ketika kita memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan. Teman-teman sekalian, itulah sesi bagaimana kita bisa mengendalikan, bagaimana kita tidak dikendalikan oleh uang kan gitu Prof ya. Iya. Terakhir barangkali perlu ada beberapa penekanan, silakan Pak Profesor. Saya mungkin mengajak kepada teman-teman semua, uang yang merupakan sumber daya yang kita miliki harus kita kelola. Kelola dengan apa? Tentu kita harus menggunakan pendekatan ilmu, karena ilmu mah berdasarkan kepada teori dan teori teruji. Daripada kita menggunakan cara yang biasa, itu belum teruji, sehingga uang tidak bisa kita kendalikan. Fungsi manajemen keuangan itu kan salah satunya mengendalikan bagaimana uang itu bisa berkembang, tidak kemana-mana. Nah itu marilah teman-teman, sekecil apapun uang harus kita kelola. Minimal kita harus memiliki cash flow, laporan arus kas. Berapa uang yang kita dapatkan, berapa uang yang kita keluarkan, di situ akan terlihat selisih. Kalau selisihnya selalu banyak, berarti usaha insya Allah sehat. Kalau sehat nilai perusahaan jadi bagus, orang percaya. Begitu. Jadi kalau orang sudah percaya, mampu menerbitkan laporan keuangan, tak usah lagi misalnya kita berambisi untuk selalu menggunakan dana pinjaman. Laba aja kita tahan, laba aja kita kembangkan. Begitu teman-teman. Boleh nggak Prof saya sedikit simpulkan bahwa uang perusahaan itu untuk perusahaan, untuk pengembangan perusahaan. Betul. Dan tidak boleh uang itu beloknya tidak ke perusahaan kan gitu Prof. Nah begitu. Jadi uang perusahaan ya untuk perusahaan, uang pribadi ya untuk pribadi. Jadi kita harus bisa memilah mana uang perusahaan, mana uang pribadi. Karena itu semua kegiatan itu memang harus beda. Kegiatan usaha, kegiatan pribadi harus terpisah. Ini saya kira juga berlaku untuk perusahaan-perusahaan yang not profit begitu ya. Misalnya begini Prof, ada seorang pejabat daerah. Dia punya uang dari hasil jabatannya itu sebut saja 100. Nah uang yang 100 itu jangan dibawa ke rumah, harus dikembalikan kepada tugas-tugas dia sebagai pejabat daerah kan gitu Prof. Iya betul. Perusahaan juga begitu. Iya sama. Jadi maksud saya ilmu manajemen ini sama dengan ilmu mengelola sebuah jabatan begitu kan? Sama ya. Jadi apakah perusahaan yang berorientasi kepada profit maupun organisasi yang berorientasi kepada benefit manfaat, itu semua kegiatan keuangan harus kita kelola supaya uang itu jelas bisa kita kendalikan. Begitu Pak Anton. Ada pertanyaan lagi. Si pejabat negara tadi makannya dari mana begitu Prof? Kan
dalam perusahaan juga kan ada beberapa biaya yang harus kita keluarkan. Iya. Salah satunya biaya konsumsi, biaya tugas keluar dan lain-lain. Itu kan ada. Iya. Jadi makan sesuai dengan budget yang organisasi atau napi perusahaan anggarkan. Iya. Jadi anggaran dalam perusahaan itu jelas. Buat apa jelas. Syukur-syukur si pejabat itu sudah punya anggaran, misalnya dia punya usaha di tempat lain. Biaya makan dia dari usahanya. Biaya bagaimana dia sebagai seorang pejabat ya dari situ begitu ya. Ya bagus, atau uang lebih itu kembalikan ke negara. Wah, terpuji. Nah, dalam perusahaan juga begitu, Prof ya. Iya. Jadi misalnya uang yang warna merah ini buat perusahaan. Uang yang warna kuning dia sudah punya punya tabungan atau punya usaha lain begitu ya. Iya. Yang itu bersumber dari satu usaha untuk menghidupi keluarga begitu. Iya, Kan betul. mestinya jangan sampai si uang ini tersedot oleh kepentingan-kepentingan yang tidak atau yang bukan untuk perusahaan kan gitu, Prof. Iya, jadi kita memang harus bisa memisahkan antara keuangan perusahaan dengan keuangan keluarga. Itu intinya. Betul, Pak Anton. Nah, kadang-kala teman-teman UMKM suka tumpang tindih. Itulah yang menjadi salah satu penyebab kenapa UMKM sulit untuk berkembang. Nah, teman-teman UMKM saya doakan supaya dengan pengetahuan yang barusan kita bahas, ini menjadi salah satu motivasi untuk mengelola keuangan. Karena ini penting. Penting sekali. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Elko Entrepreneurship Channel, jangan lupa berdiskusi di kolom komentar, jangan lupa subscribe dan silahkan untuk dikritik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elko Entrepreneurship, solusi bisnis UMKM.